Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1761. Rombongan tiba di gerbang Hotel Milanco, hotel bintang 7 terbaik di kota Huadeng. Pintu masuk hotel sama dengan pintu masuk bandara, dan juga banyak orang yang menyambut. Kerumunan yang menyambut ini memegang berbagai slogan dan foto di tangan mereka, di antaranya Stephen memiliki foto terbanyak. Semua orang keluar dari mobil, dan ada semburan sorakan dari sekitar. Aku akan pergi, dan foto kita. Mungkinkah penggemar kita di Stars and Stripes? Zhao Tuntian melihat tanda di tangan kerumunan yang menyambut dan berkata dengan sedikit bersemangat. Semakin banyak orang menyambut sekarang, semakin menyakitkan ketika Anda berbalik dan dikalahkan. Saya baru saja mendapat kabar bahwa aliansi UKC telah menginvestasikan sejumlah besar uang di media berita besar untuk menghangatkan pertukaran ini. Hanya butuh waktu lebih dari sehari. Pertukaran ini telah menarik perhatian seluruh Stars and Stripes, dan jumlah topik pada platform tertentu telah melebihi puluhan juta, kata pejabat pendamping Dragon Clan. Alasan mengapa aliansi UK begitu terkenal mungkin sama dengan motivasi kami, yaitu untuk sepenuhnya menunjukkan keunggulannya sendiri dalam pertempuran pertukaran, kata Xiao Chentian. Itu benar, kami berharap untuk meletakkan wajah UKC di tanah, dan mereka juga ingin meletakkan wajah kami di tanah. Tujuan kedua belah pihak adalah sama, kata Bi Feiyun dengan serius. Tidak peduli apa, tentara datang untuk memblokir mereka, air datang untuk menutupi mereka, jika itu benar-benar tidak memungkinkan, saya akan memakan semuanya dalam satu gigitan. Kata Zhao Tuntian dengan ekspresi dingin dan arogan. Sekelompok orang masuk ke hotel sambil mengobrol. Brown dengan antusias membawa semua orang ke kamar presidensial yang super mewah. Ini adalah kamar presidensial terbesar di Stars and Stripes, dengan luas total hampir 1000 meter persegi. Ada total 16 kamar, gym, dan 2 ruang tamu, yang cukup untuk digunakan semua orang. Brown berkata sambil tersenyum. Terima kasih Tuan Brown atas pengaturannya, kata Bi Feiyun. Sama-sama, Tuan Bi. Terakhir kali kami pergi ke Longguo, Anda juga memberi kami sambutan yang sangat hangat. Menurut kata-kata Longguo Anda, kami menyebutnya mengembalikan jalan yang lain ke yang lain. Kata Brown. Kembali dengan cara yang sama. Stephen memandang Brown dengan bercanda dan berkata, apakah kamu yakin kamu tahu artinya? Tentu saja. Petik 2. Brown mengangguk sambil tersenyum. Baiklah. Sepertinya kamu telah mempersiapkan banyak hal untuk pertukaran ini, kata Stephen. Brown tersenyum dan berkata, Tuan-tuan, tolong istirahat sebentar. Konferensi pers kami akan diadakan dalam 2 jam. Saya akan kembali menemui Anda nanti. Setelah berbicara, Brown berbalik dan berjalan keluar ruangan. Menggunakan cara lain, kembalikan ke tubuh lain, orang ini mengisyaratkan kita. Zhao Tuntian duduk di sofa besar dan berkata dengan bercanda. Terakhir kali mereka mengetahui nasib mereka dan bertarung melawan kerumunan, bukankah mereka ingin melakukan hal yang sama kali ini? Kitian bertanya dengan cemberut. Siapa tahu, orang-orang yang menggunakan narkoba dan menjadi lebih kuat ini memiliki semacam kepercayaan buta pada diri mereka sendiri. Setelah sekian lama, mereka pasti mengonsumsi banyak narkoba lagi. Sangat tidak mungkin bagi siapapun untuk berpikir bahwa mereka dapat melawan beberapa kali sekaligus. Zhao Tuntian mengangkat bahu dan berkata, jika ada orang yang benar-benar ingin bertarung beberapa kali, serahkan padaku. Aku sudah cukup untuk menangani para pecandu narkoba ini, kata Raja Naga Hitam dengan dingin. Mari kita cari tahu sistem kompetisi kali ini dulu, jangan khawatir, waktunya masih sangat lama, dan ada banyak kesempatan untuk memberi pelajaran kepada orang-orang ini, kata Bi Feiyun. Semua orang mengangguk. 2 jam berlalu dalam sekejap mata.
Brown benar-benar muncul kembali di depan semua orang seperti yang dia katakan sebelumnya. "Afibati, konferensi pers kami sudah siap, ikuti saya ke ruang rilis," kata Brown sambil tersenyum. Semua orang bangun satu demi satu, mengikuti Brown keluar ruangan, dan pergi ke aula pelepas liaran. Saat ini, banyak media berkumpul di aula, termasuk media asing dan beberapa media dari Longguo. Stephen dan yang lainnya duduk bersama di meja berbicara. "Orang-orang kami akan segera tiba, dan kamu akan dapat melihat orang kuat yang akan bertarung denganmu kali ini," kata Brown. Bab 1762. Begitu kata-kata itu jatuh, pintu ruang pelepasan didorong terbuka dari luar. Sekelompok orang asing masuk dari pintu. Orang-orang ini semua mengenakan seragam aliansi UKC. Stephen melirik orang-orang ini dan menemukan bahwa tidak ada kenalan. Tampaknya orang-orang dari grup pertukaran terakhir sudah tidak ada di sini lagi. Sekelompok orang asing ini berjalan ke Stephen dan yang lainnya dan duduk. Lampu flash di tempat kejadian berkedip secara acak. Brown duduk di sebelah sekelompok orang, dan kemudian berkata dengan mikrofon, "Selamat datang teman-teman dari media untuk menghadiri konferensi pers kami hari ini. Konferensi pers ini diprakarsai bersama oleh Aliansi UKC dan Klan Naga. Sekarang saya umumkan, pers konferensi secara resmi dimulai. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Direktur Bisnis Aliansi UK. Pada saat yang sama, saya juga penanggung jawab pertempuran pertukaran ini. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pertukaran ini. Petik 2. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan Kerajaan Naga. Ada 6 orang dari Kerajaan Naga. Mereka adalah Stephen, Xiao Chentian, Zhao Tuntian, Buixian, Kitian, Raja Naga Hitam. Saya percaya semua orang pasti sudah tidak asing lagi dengan 6 orang ini. Mereka semua adalah Raja Naga dari Klan Naga. Masing-masing dari mereka adalah pejuang yang kuat. Kami sangat terhormat untuk melakukan pertempuran pertukaran dengan Raja Naga Longwu. Ini pasti akan menjadi pertempuran pertukaran yang akan terjadi. Tercatat dalam sejarah. Petik 2. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan tim pertukaran aliansi UK kami. Petik 2. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kepada Anda anggota kuat pertama dari tim pertukaran kami, dan dia juga bintang baru yang hanya memiliki telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir adalah Raja Kehancuran kita Galen, kata Brown dengan lantang. Mengikuti suara Brown, seorang pria kuat setinggi sekitar 2 meter berdiri dan melambai ke kamera. Jika Anda telah menonton siaran langsung Liga UK, Anda pasti sudah sangat familiar dengan Raja Penghancur kami. Dia telah memenangkan 180 pertandingan berturut-turut, dan 180 kemenangan beruntun ini datang hanya dalam 2. Artinya, Galen harus bertarung rata-rata 3 kali sehari, dan dia mengalahkan lawannya dengan keunggulan luar biasa di setiap pertandingan, dan Galen akan menghancurkan panggung turnamen di setiap pertempuran, jadi itulah mengapa dia memiliki gelar Raja Penghancur. Yang kedua diperkenalkan adalah anggota lama dari aliansi UKC kami. Dia telah berada di aliansi UKC selama 30 tahun dan telah memenangkan total 7.200 kemenangan. Dia hanya kalah 1 pertempuran dari 1.000, dan dia adalah kelinci gila kita Robbie. Teriak Brown bersemangat. Mengikuti kata-kata Brown, seorang pria yang tidak tinggi, hanya sekitar 1,7 meter, berdiri. Pria ini tidak tampan, gigi depannya sangat besar, semuanya terbuka, dan wajahnya sangat aneh, seolah-olah dia telah dibius. "Aku akan mengalahkan semua omong kosongmu," Robbie berkata kepada Stephen dengan wajah muram. Stephen dan yang lainnya tertawa bercanda, tetapi tidak menanggapi. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan pemain ketiga kami. Dia berusia 36 tahun ini, tetapi dia telah bergabung dengan Liga UKC selama 20 tahun. Dia adalah seorang pemuda, tetapi dia juga seorang lelaki tua di Liga UKC. Dia masuk Liga UKC dalam 20 tahun terakhir. Dia telah memenangkan 1.350 pertandingan, yang tidak banyak,
tetapi lawan di setiap pertandingan adalah pemain yang sangat kuat di Liga UKC kami, dan dia adalah Rocket O'Sullivan. Teriak Brown dengan keras. Setelah itu, seorang pria yang agak tumpul berdiri, mengangguk kepada semua orang dan kemudian duduk lagi. Tempat keempat adalah takdir dengan perut buncit yang kita semua tahu dan sangat cintai. Takdir tidak memiliki banyak pertempuran, karena dia adalah orang yang sangat malas. Keuntungan mutlak untuk menang, kami yakin dia akan menghadirkan permainan yang luar biasa untuk semua orang, kata Brown. Setelah kata-kata itu jatuh, seorang pria gemuk-gemuk berdiri. Sosok pria gendut ini sedikit sebanding dengan sosok Zhao Tuntian. Tepatnya, dia sedikit lebih gemuk dari Zhao Tuntian, karena dia lebih tinggi dari Zhao Tuntian, dan Zhao Tuntian terlihat seperti fighter yang satu ukuran lebih kecil. Aku akan memberitahumu siapa pria gemuk terkuat di dunia, kata Fei Te, menunjuk ke arah Zhao Tuntian. Aku tidak gemuk. Zhao Tuntian mengangkat bahu, seolah dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan Fei Te. Pemain kelima kami adalah pohon cemara di Liga UK kami. Meskipun dia berusia 50 tahun ini, dia masih aktif di medan perang. Dia tidak tersenyum dan membuat wajah lurus sepanjang hari. Di atas panggung, tidak peduli siapa dia lawannya adalah, kita semua percaya bahwa dia akan memenangkan kemenangan terakhir. Dia adalah Tuan Lillard kita yang serius. Teriak Brown. Seorang pria dengan wajah serius berdiri, mengangguk dan segera duduk. Akhirnya, ada pemain keenam kami, yang juga merupakan pemain terkuat dalam pertarungan pertukaran kami. Dia adalah anggota Hall of Famer Liga UKC, pemenang 12 sabuk emas, dijuluki Death Knight, Kevin Durant. Baru saja sebulan yang lalu, Kevin mengalahkan Olaf, yang diakui sebagai yang terkuat di liga saat itu, hanya dalam satu putaran. Kekuatan tempurnya diakui sebagai yang terkuat dalam sejarah Liga UKC. Dia juga pemain andalan kami dalam hal ini pertukaran pertempuran. Sejujurnya, ketika asosiasi memilih Kevin sebagai akhir dari pertempuran pertukaran kami, saya sepertinya telah meramalkan hasilnya. Sekarang saya hanya bisa berduka untuk grup pertukaran kerajaan naga kami. Dengan Kevin di sini, mereka tidak memiliki peluang. Sama, bahkan untuk Santo Wang Stephen, kata Brown. Begitu Brown selesai berbicara, Kevin Durant berdiri. Semua orang memperhatikannya, ingin melihat kata-kata kejam apa yang akan dia katakan. Scarlett, ketika aku mengalahkan para prajurit dari kerajaan naga ini, bisakah aku minum air mandimu? Kevin Durant bertanya dengan ekspresi sedih menghadap kamera. Bab 1763. Kata-kata Kevin Durant mengejutkan para wartawan, dan tawa meledak di tempat kejadian. Tawa ini memiliki rasa ejekan yang kuat. Stephen agak tidak jelas di sini, jadi saya tidak tahu mengapa karakter seperti itu mengatakan hal seperti itu. Kang Mang, Kevin, kamu orang paling lucu yang pernah kutemui, haha. Kata Brown sambil tertawa lebar. Kevin Durant mengangkat bahu, lalu duduk di kursi. Oke, teman-teman dari media, tolong kembalikan perhatian kalian ke pertempuran komunikasi kita kali ini, dan jangan memperhatikan hal-hal yang tidak relevan. Sekarang mari kita masuk ke proses selanjutnya, kata Brown. Apa-apaan, orang ini butuh waktu lama untuk memperkenalkan dirinya, dan dia hanya memperkenalkan kita dengan sebuah nama, anjing yang benar-benar sialan. Zhao Tuntian mengertakkan gigi dan berkata, hanya orang tak dikenal yang perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperkenalkan. Untuk orang terkenal seperti Anda, tidak perlu memperkenalkan terlalu banyak, kata Stephen. Zhao Tuntian terkejut, dan berkata, aku merasa lebih baik saat kamu mengatakan itu. Petik 2. Stephen tersenyum dan menatap Brown. Setelah penelitian kami dengan klan naga, kami memutuskan untuk mengadopsi sistem kompetisi berikut. Ada 7 pertempuran dalam pertempuran pertukaran ini. Setiap orang memilih lawannya untuk bertarung 1 lawan 1, dan 6 orang lainnya bertarung dengan lawan mereka. Setelah pertempuran selesai,
Total 12 kontestan akan terlibat dalam kekacauan pamungkas yang belum pernah terjadi sebelumnya. 12 kontestan akan memasuki arena khusus untuk huru-hara, dan pada akhirnya, pihak manapun yang masih bertahan akan menjadi pemenangnya. Brown memegang mikrofon berkata, Stephen dan yang lainnya sudah mengetahui sistem kompetisi sebelumnya, sehingga mereka tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Brown. Kami akan melakukan pertandingan pertarungan 1 lawan 1 di konferensi pers. Untuk 12 prajurit yang hadir, Anda dapat memulai pertempuran melawan target Anda sesuai dengan preferensi Anda sendiri. Setelah target Anda menyetujui pertempuran, itu akan menjadiin untuk membentuk tim yang sukses. Kali ini klan naga adalah tamu dari jauh, jadi tolong berikan prioritas pada klan naga untuk memilih lawan. Kata Brown. Aku akan melakukannya dulu. Zhao Tuntian berdiri lebih dulu, menunjuk ke arah Fei Te dan berkata, aku akan memilihmu. Petik 2. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Fei Te menjilat bibirnya dan berkata, aku percayalah padaku, aku akan memukulmu sebagai pria kurus. Petik 2. Aku selalu menjadi pria kurus. Zhao Tuntian menyeringai. Selanjutnya, biarkan Galen kita memilih lawannya, kata Brown tepat waktu. Galen berdiri, melirik ke sisi Stephen dan berkata, menunjuk ke Kitian. Aku memilih dia, kata Galen. Oh, bolehkah saya bertanya mengapa? Brown bertanya. Karena dia terlihat paling lemah. Galen menyeringai. Wajah Kitian sedikit berubah, dan kemarahan muncul di wajahnya. Baiklah. Aku akan membuatmu menyesali pilihanmu, kata Kitian. Langkah selanjutnya adalah dipilih oleh para prajurit klan naga, kata Brown. Buixian berdiri, menunjuk ke arah O'Sullivan dan berkata, aku memilihmu. Petik 2. Oh. O'Sullivan mendengus, masih bertingkah bodoh. Setelah itu, Robbie dari aliansi UKC berdiri, dan dia memilih Raja Naga Hitam yang diam selama ini. Saya mendengar bahwa Anda adalah yang terbaik dalam pembunuhan di antara klan naga. Kebetulan saya selalu ingin mengalami bagaimana rasanya dibunuh. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, kata Robbie, menjilati miliknya. Bibir. Raja Naga Hitam melirik Robbie, tetapi tidak berbicara. Kemudian, giliran Xiao Chen untuk memilih lawannya, dan dia memilih Lillard sebagai lawannya. Lillard tidak mengatakan apapun yang kasar, tetapi hanya mengangguk ke Xiao Chen, dia yang paling tidak menyebalkan di Liga UK sejauh ini. Semua orang telah memutuskan lawan mereka, jadi sepertinya lawanku adalah kamu. Kevin memandang Stephen dan berkata, "Yah, ini aku." Stephen mengangguk. "Kudengar grup pertukaran yang kita datangi ke Longguo terakhir kali dihancurkan olehmu sendiri?" Tanya Kevin. "Ya," kata Stephen. "Limbah-limbah itu tidak dapat mewakili tingkat kita yang sebenarnya. Jika saya tidak mengonsumsi energi jus di China pada saat itu, kami tidak akan ditampar oleh Anda sendirian." "Stephen, saya telah lama menunggu Anda kali ini, aku akan membiarkanmu merasakan ketakutan didominasi." Kevin menatap Stephen dan berkata, "Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat." Stephen tersenyum. Bab 1764. Oke, semua duel dalam pertarungan pertukaran ini telah berhasil ditandingi. Menurut kesepakatan kami dengan klan naga, kami akan melakukan 7 pertarungan ini dalam 4 hari, dengan 2 pertarungan setiap hari dan 1 pertarungan di hari terakhir. Pertempuran pertama ini akan diadakan di Staples Center pada pukul 8 besok pagi. Kami telah membuka pre-sale tiket. Jika Anda ingin menonton pertarungan petarung favorit Anda, silakan kunjungi situs web resmi untuk membeli tiket. Konferensi pers ini berakhir di sini, terima kasih semuanya. Omong-omong, izinkan saya mengatakan satu kata terakhir, meskipun pertempuran ini adalah pertempuran komunikasi, itu juga pertempuran meluruskan nama jus menurut saya. Saya sangat percaya bahwa manusia baru yang telah mengambil jus pasti akan mengalahkan manusia tua. Hidup jus, kata Brown. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan berteriak, "Hidup jus!"
Para prajurit di sekitar Brown juga berteriak. Kalau begitu aku harus mengatakan sesuatu. Stephen berdiri dan mengambil mikrofon dari tangan Brown. Setiap upaya untuk mempercepat apa yang disebut evolusi manusia dengan obat-obatan pada akhirnya akan dibalas. Stephen berkata dengan keras. Baik, Zhao Tuntian bertepuk tangan dengan penuh semangat. Stephen mencibir, meletakkan mikrofon, lalu berjalan menuju pintu. Lampu yang berkedip di tempat kejadian berkedip. Setelah konferensi pers selesai, Stephen dan yang lainnya semua kembali ke kamar. Aku tahu kenapa pria bernama Kevin barusan mengatakan itu, kata Zhao Tuntian sambil memegang ponselnya. Mengapa? Kitian bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria bernama Kevin adalah penggemar setia bintang Stars and Stripes Scarlett Johansson. Dia pernah meninggalkan pesan di bawah Weibo Scarlett, mengatakan bahwa dia ingin mandi dengan Scarlett, tetapi Scarlett mengejek bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk meminumnya. Air, sial, aku tidak berharap orang ini menjadi anjing yang menjilati, kata Zhao Tuntian dengan nada menghina. Scarlett, aku pernah melihat filmnya. Tubuh dan wajahnya benar-benar top-notch, tetapi Kevin, sebagai pemain top di Liga UKC, mengatakan itu kepada Scarlett, itu benar-benar perilaku yang sangat bodoh. Kitian berkata dengan serius. Menganiaya selebritas wanita di depan kita, itu benar-benar tidak menganggap kita serius, apa? Konferensi persialan ini, disebut konferensi pers, tetapi sebenarnya menggunakan nama konferensi pers untuk mempromosikan diri sendiri. Kata Zhao Tuntian tidak puas. Ini adalah keuntungan home court. Tidak ada jalan lain. Mereka mengotak-atik mentalitas kita. Hal yang paling tabu bagi para pejuang adalah kecemasan. Apakah itu hanya menjabat tangan saya sebelumnya atau sambutan dingin kami di konferensi pers? Tujuannya adalah untuk merusak mentalitas kami. Gendut, kamu tidak boleh terpengaruh, kata Stephen. Apakah saya tipe orang yang mentalitasnya bisa kacau begitu saja? Zhao Tuntian memutar matanya. Aliansi UKC akan mengadakan makan malam selamat datang malam ini, jadi kamu harus makan lebih banyak untuk mengembalikan suasana hatimu yang baik. Kata Stephen sambil tersenyum. Begitu mendengar kata makan, mata Zhao Tuntian langsung berbinar. Tidak apa-apa. Mari beri mereka pukulan besar malam ini. Biarkan mereka melihat masa yang sebenarnya. Zhao Tuntian berkata dengan bangga. Waktu datang ke malam dalam sekejap mata. Aliansi UKC mengadakan jamuan makan malam besar untuk grup pertukaran di kantor pusatnya. Stephen dan yang lainnya semuanya mengenakan setelan tunik China untuk jamuan makan. Makan malam itu berstandar sangat tinggi. Tidak hanya Presiden Aliansi UKC yang datang, tetapi juga beberapa pejabat tinggi dari Stars and Stripes. Selain itu, beberapa bintang wanita yang sangat cantik muncul di tempat kejadian, termasuk Scarlett yang mengancam tidak akan memberikan air mandi kepada Kevin. Tuan Lin, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Sejujurnya, saya adalah pecinta budaya Kerajaan Naga, dan saya menyukai seni bela diri Kerajaan Naga. Anda adalah prajurit Kerajaan Naga favorit kedua saya. Kata Scarlett memegang piala, Lee tersenyum dan berkata kepada Stephen. Mata Stephen dengan cepat melirik wanita yang sangat dirindukan Kevin. Tinggi badan wanita ini tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,6 meter, bertubuh bulat dan berwajah manis, bergaya ala wanita Eropa Timur. Sejujurnya, wanita seperti itu memang yang terbaik di dunia barat, karena pantatnya sangat besar, tetapi untuk Stephen, dia lebih suka wanita oriental yang kecil dan anggun, dan dia tidak terlalu tertarik dengan wanita asing seperti ini. Pantat besar. Tentu saja, Stephen tidak akan berinisiatif untuk mengobrol dengan orang lain. Itu benar-benar kehormatan saya, tetapi saya masih ingin bertanya, siapa prajurit Tiongkok favorit pertama Anda? Stephen bertanya. Jackie Chan. Kata Scarlett. Haha, ternyata dia. Maka saya dapat yakin bahwa Anda memang penggemar budaya Kerajaan Naga. Dia adalah seorang pejuang lebih dari 100 tahun yang lalu, kata Stephen. Ya,
dia dengan sempurna menggabungkan seni bela diri dengan film dan menciptakan genre filmnya sendiri. Saya masih memiliki video dari semua filmnya di rumah saya. Saya tidak tahu apakah ada kehormatan untuk mengundang Anda ke rumah saya untuk menonton film. Bagaimana dengan filmnya? Scarlett bertanya penuh harap. Bukankah ini terlalu proaktif? Stephen mengangkat alisnya dan bertanya, kapan saya akan menontonnya? Jika memungkinkan, saya pikir malam ini, kata Scarlett. Malam ini. Stephen melirik Kevin yang berdiri tidak jauh dari sana, lalu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Kudengar Kevin sangat menyukaimu, dia juga seorang pejuang, kenapa kamu tidak mengundangnya ke rumahmu? Bagaimana kalau menonton film?" Dia, meskipun dia seorang prajurit, dia adalah seorang prajurit yang vulgar. Aku masih menyukai seorang prajurit oriental sepertimu. Kamu anggun, dan memiliki rasa keabadian yang membuatmu terpesona, kata Scarlett sambil memberi isyarat jari-jarinya. Dengan lembut menekan otot dada Stephen, dengan tatapan provokatif di matanya. Bab 1765. Ini untuk melatih tubuh setelah menyelesaikan mentalitas. Stephen menyipitkan matanya dan menatap Scarlett di depannya. Dia tidak pernah percaya pada cinta dan suka tanpa alasan. Scarlett adalah aktris lini pertama di Hollywood, dan ada banyak pria hebat di sekitarnya. Bahkan Kevin yang sangat kuat adalah penggemarnya. Meskipun Stephen dia berpikir bahwa dia adalah triliunan kali lebih baik daripada orang-orang seperti Kevin, tetapi setelah hanya bertemu dengannya sekali, Stephen yakin bahwa Scarlett pasti memiliki tujuan untuk mendekatinya. Setiap orang memiliki gadis asing terkemuka di sisinya. Tujuan dari ini sudah jelas, aliansi UK bermaksud membiarkan para wanita ini bercinta dengan tubuh mereka. Ini benar-benar berbahaya. Untung aku tidak suka kuda Dayan, kalau tidak, akan sangat sulit untuk menahan godaan aktris ini. Stephen bergumam di dalam hatinya, sambil mengangkat tangannya untuk memblokir tangan Scarlett. Scarlett tersenyum kecil, menyatukan ibu jari dan telunjuknya untuk membuat cincin, lalu meletakkannya di jari Stephen, menjentikkannya sedikit ke atas dan ke bawah. Brengsek, murid Stephen menyusut sedikit, dan kemudian dia mengambil keputusan. Dia meraih tangan Scarlett. Sebenarnya, saya juga punya aktris barat favorit, kata Stephen. Oh, benarkah? Siapa itu? Tanya Scarlett penasaran. Ini kamu, Mes. Scarlett, kamu adalah aktris kulit putih terseksi dan terindah yang pernah saya lihat, kata Stephen dengan lembut. Mulutmu semanis madu. Scarlett tersenyum seperti bunga. Kamu belum mencicipinya, bagaimana kamu tahu bahwa mulutku semanis madu? Stephen bertanya. Mata Scarlett yang berkedip seperti sutra, dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan menekan dada Stephen dan berkata, kalau begitu, aku benar-benar ingin mencicipinya. Petik 2. Rumah untuk menonton film. Stephen bertanya. Oke. Scarlett mengangguk. Stephen tersenyum penuh kemenangan, merangkul pinggang Scarlett dan berjalan menuju Kevin. Sial, Brown, kenapa kamu mengatur Nona Scarlett untuk pria itu, Stephen? Kata Kevin dengan wajah gelap. Kevin, Miss Scarlett tidak diatur oleh kami, bisik Brown. Apa? Kevin membeku sesaat. Saat ini, Stephen membawa Scarlett ke Kevin. Kevin, aku dengar Mes. Scarlett adalah dewimu, kata Stephen dengan senyum main-main. Itu hanya lelucon di internet, kata Kevin, sama sekali tidak mungkin baginya untuk mengakui bahwa dia adalah anjing penjilat Scarlett. Jadi begitu, Stephen tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata sambil tersenyum, saya juga mengatakan bahwa saya mengobrol sangat baik dengan Mes Scarlett malam ini, dan saya khawatir Anda akan cemburu. Sekarang sepertinya bahwa saya terlalu banyak berpikir. Tuan Lin, orang-orang di Stars and Stripes kita tidak akan berpikiran sempit, kata Scarlett sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Scarlett, film apa yang akan kita tonton di rumahmu malam ini? Stephen bertanya. Lihat saja siapa aku Jackie Chan, aku paling suka film ini, kata Scarlett.
Apakah kamu akan menonton film bersama malam ini? Kevin memandang keduanya dengan kaget. Ya, saya tidak menyangka Nona Scarlett dan saya mengobrol seperti ini, dan kami memiliki hobi yang sama. Benar-benar waktu yang lama untuk bertemu satu sama lain, kata Stephen sambil tersenyum. Benci bertemu terlambat. Aku suka idiom ini. Scarlett tersenyum menawan. Kalau begitu aku mengucapkan selamat menonton film malam ini, kata Kevin tanpa ekspresi. Ngomong-ngomong, jam berapa pertempuran pertama besok, Tuan Brown? Tanya Stephen. Pukul 10 pagi, kata Brown. Jam 10. Stephen mengangguk dan bertanya pada Scarlett, apakah rumahmu jauh dari Staples Center? Sekitar setengah jam dengan mobil, kata Scarlett. Sudah terlambat, kita bisa tidur sampai jam 9 besok, kata Stephen sambil tersenyum. Mungkin, kita bisa begadang semalaman. Scarlett menatap Stephen dengan provokatif dan berkata, "Yah, orang asing berani mengatakan kata-kata macan dan serigala semacam ini di depan umum, aku masih terlalu muda." Stephen menghela nafas dalam hatinya, dan berkata, apa maksudmu kamu bisa menonton film sepanjang malam? Tentu saja. Scarlett menunjukkan senyum main-main. Ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan berbicara dengan kalian. Kevin tampak marah, berbalik dan langsung berjalan ke samping. Terlalu mudah bagimu untuk mengacaukan mentalitas kami. Petik 2. Stephen memfitnah di dalam hatinya, dan kemudian berkeliaran di sekitar ruang perjamuan bersama Scarlett. Waktunya tiba pada pukul 10 malam dalam sekejap mata, dan pesta makan malam telah berakhir. Xiao Chen-Tian dan yang lainnya keluar dari ruang perjamuan satu demi satu, dan bertemu di pintu masuk ruang perjamuan. Stephen adalah yang terakhir keluar, dan dia masih memeluk Scarlett. Melihat Stephen keluar dengan seorang wanita asing, semua orang sedikit terkejut. Mungkinkah Stephen tidak dapat melihat tujuan aliansi UKC dalam mengatur para wanita ini untuk menghadiri makan malam? Zhao Tuntian berjalan ke arah Stephen, dan menarik Stephen ke samping. Bab 1766. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar gila? Bisakah wanita ini menyentuh mereka? Zhao Tuntian bertanya dengan suara rendah. Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan di malam hari, yang tidak ada hubungannya dengan wanita. Saya perlu alasan untuk keluar, Stephen menjelaskan dengan suara rendah. Apakah kamu masih memiliki misi rahasia? Zhao Tuntian segera mengerti arti kata-kata Stephen, dan bertanya dengan suara rendah. Ya, Stephen mengangguk dan tidak banyak bicara. Setelah itu, keduanya kembali ke kerumunan. Hei, kita tidak memiliki pesona takdir. Kemanapun kita pergi, ada wanita yang melemparkan diri ke pelukan kita, iri pada orang mati. Zhao Tuntian mengedipkan mata kepada semua orang sambil berbicara, dan kemudian mendorong semua orang keluar dari hotel bersama-sama. Apakah Stephen punya hal lain untuk dilakukan? Xiao Chen-Tian bertanya. Yah, dia punya misi rahasia, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita, Zhao Tuntian menjelaskan dengan singkat. Aku baru saja mengatakan bahwa dia tidak mungkin sebodoh itu dan tidak bisa melihat niat dari aliansi UKC. Xiao Chen-Tian mengangguk. Ayo kembali dulu. Selain Stephen, semua orang harus tinggal di kamar malam ini. Jangan keluar sendirian, apalagi pergi ke tempat-tempat aneh. Trik kotor aliansi UK tidak akan pernah berhenti, kita tidak bisa saling memberikan kotor trik kesempatan kita, kata Bi Feiyun dengan serius. Semua orang mengangguk, lalu kembali ke hotel bersama. Di sisi lain, Stephen datang ke garasi bawah tanah bersama Scarlett. Scarlett memimpin Stephen ke sisi supercar Lamborghini. Sayang, aku sedikit pusing, kamu bisa menyetir. Scarlett melemparkan kunci mobil ke Stephen. Stephen mengangguk, berjalan ke kursi pengemudi, membuka pintu mobil dan masuk. Setelah itu, Scarlett pun duduk di kursi penumpang. Gemuruh. Stephen menyalakan mobil. Di mana rumahmu? Stephen bertanya. Kempinski Boulevard, No. 38,
kata Scarlett. Stephen mengeluarkan ponselnya dan menyalakan navigasi, lalu pergi keluar dari hotel. Pada malam hari, kota Huadeng sangat ramai dan terang benderang. Stephen mengikuti petunjuk navigasi dan melaju ke arah Kempinski Avenue. Pada saat ini, sirene terdengar dari belakang Stephen, dan kemudian, sebuah mobil polisi dengan cepat melaju dari belakang, sejajar dengan mobil Stephen. Lamborghini hitam menepi. Klakson yang dalam terdengar dari samping. Stephen sedikit mengernyit, dan hendak menginjak pedal gas untuk mengusir mobil polisi itu, ketika mobil itu tiba-tiba mati. Sayang, polisi meminta kita untuk berhenti, menepi. Scarlett mengguncang remote kontrol Lamborghini di tangannya, dan berkata dengan ringan. Stephen melirik Scarlett. Pada saat ini, wajah Scarlett sangat tenang, dan dia bahkan bisa digambarkan tanpa ekspresi. Firasat buruk muncul di hati Stephen, dan kemudian dia memarkir mobil di sampingnya dengan mengandalkan kelembaman. Kemudian mobil polisi berhenti di depan Lamborghini dan berhenti. Dua polisi kulit putih melangkah keluar dari mobil polisi. Salah satu polisi berkumis berjalan ke kursi pengemudi dan mengetuk jendela. Stephen menurunkan jendela mobil. Polisi berkumis mengeluarkan breathalyzer dan berkata kepada Stephen, "Periksa mengemudi dalam keadaan mabuk, tiup di sini." Petik 2. Periksa mengemudi dalam keadaan mabuk. Stephen tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Cha yang mengemudi dalam keadaan mabuk di negara asing, dan itu terjadi setelah dia minum. Stephen melirik Scarlett. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memahami bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh Scarlett, karena jika Scarlett tidak menemukan polisi sebelumnya, kedua polisi itu tidak akan membiarkan sejumlah besar mobil di jalan tidak terkendali. Dirimu sendiri. Tahukah Anda, Lamborghini ini adalah model terbaru, dan harga pasarannya sekitar $1 juta. Ini jelas merupakan mobil mewah di Stars and Stripes. Mobil mewah mewakili orang kaya dan berkuasa. Kecuali jika kedua polisi ini diatur, jika tidak mungkin menargetkan mobil mewah seperti itu sendirian, karena begitu seorang anggota Kongres tertentu atau bos besar tertentu berada di dalam mobil mewah, di negara standar emas, mereka dapat membuat dua polisi kehilangan pekerjaan dalam hitungan menit. Namun, yang membingungkan Stephen adalah mengapa Scarlett melakukan ini. Anda tahu, meskipun dia minum malam ini, dia tidak minum banyak. Paling-paling, itu dianggap sebagai mengemudi dalam keadaan mabuk, dan mengemudi dalam keadaan mabuk bukanlah kejahatan di Stars and Stripes, dan dia dapat dibebaskan setelah membayar sejumlah uang. Ini adalah benar-benar mematikan baginya. Terlalu umum, jenis yang tidak bekerja sama sekali. Cepat, apa yang kamu pikirkan? Polisi berkumis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesaknya melihat Stephen diam. Stephen tidak berbicara, dan meniup penguji. Penguji segera menyalakan lampu merah. "Tuan, Anda dicurigai mabuk dan mengemudi. Silakan pergi ke kantor polisi bersama kami," kata polisi berkumis itu. "Saya akan menelepon pengacara saya," kata Stephen. "Hubungi pengacara ketika Anda sampai di kantor polisi. Sekarang saya perintahkan Anda untuk segera keluar dari mobil, jika tidak kami akan menganggap Anda melawan penegakan hukum," kata polisi berkumis itu sambil menodongkan pistol di pinggangnya. Murid Stephen menyusut sedikit, lalu tersenyum, dan berkata kepada Scarlett di sampingnya, "Sepertinya aku tidak bisa menonton film malam ini." Petik 2. Aku. Film, kata Scarlett mengejek. Bab 1767. Stephen masuk ke mobil polisi. Salah satu dari dua polisi sedang mengemudi, dan yang lainnya duduk di samping Stephen. Tangan Stephen diborgol, tapi ini hanya borgol biasa dan tidak diperkuat secara khusus. Stephen dapat mematahkan lusinan borgol semacam itu hanya dalam satu pergantian tangan, dan mereka hampir tidak memiliki kekuatan yang mengikat padanya. Mobil polisi melaju pelan, dan setelah melewati sebuah terowongan, mobil polisi tersebut menghilang. Tentu tidak tepat untuk mengatakan bahwa ia menghilang, harus dikatakan bahwa ia telah mengubah penampilannya.
Badan yang semula disemprot cat biru berubah menjadi hitam, dan dua lampu polisi di mobil itu menghilang. Stephen, yang sedang duduk di dalam mobil, tidak menyadari hal ini. Dia diam-diam melihat keluar jendela, dan terus membuat perhitungan di benaknya. Saat itu, sebuah truk kontainer muncul di depan mobil polisi. Pintu kompartemen di belakang truk kontainer terbuka perlahan, dan sebuah tangga miring menjulur keluar dari kompartemen. Mobil polisi itu tiba-tiba berakselerasi dan menaiki tangga miring, dan seluruh mobil masuk ke kompartemen truk kontainer. Lalu, pintu kereta perlahan tertutup kembali. Game apa yang sedang dimainkan ini? Stephen bertanya dengan ringan. Keluar dari mobil, kata polisi yang duduk di sebelah Stephen. Stephen membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Pemimpin kami menunggumu di sana. Seorang polisi menunjuk ke sebuah pintu di depan dan berkata. Persepsi Stephen langsung menyebar. Dengan Stephen sebagai pusatnya, semua objek dalam jarak lebih dari 10 meter muncul di benak Stephen dari sudut pandang Tuhan. Dia dengan jelas melihat seseorang di balik pintu. Setelah itu, pupil Stephen sedikit menyusut, dan penampilan pria di balik pintu secara alami muncul di benaknya. Masih teman lama, Stephen tersenyum, pergi ke pintu, membukanya, dan masuk. Di belakang pintu, seorang pria kulit hitam sedang duduk di sana. Nick, lama tidak bertemu, kata Stephen, duduk tepat di depan pihak lain, menatapnya dengan senyum di wajahnya. Pria kulit hitam berduri besar yang duduk di sana tidak lain adalah Bos V, Nick. Aku tidak ingin melihatmu, kata Nick. Jangan katakan itu, jika kamu tidak ingin melihatku, mengapa kamu datang dengan hal yang begitu istimewa, dan bahkan mengatakan untuk menonton film, yang membuatku sangat bersemangat dengan sia-sia. Stephen menghela nafas. Jika karakter sepertimu datang ke Stars and Stripes kami, meskipun aku tidak ingin melihatnya, aku harus melihatmu. Ini hal yang sangat tidak nyaman, kata Nick. Aku sedih ketika kamu mengatakan itu, aku selalu menganggapmu sebagai temanku di Stars and Stripes, kata Stephen dengan sedih. Singkirkan kemunafikanmu, Stephen, aku tidak ingin melihatmu bertindak, karena aku sudah cukup melihatnya terakhir kali, kata Nick dengan wajah lurus. Stephen tersenyum, mengangkat bahu dan berkata, Oke, Tuan Nick, Anda tidak tidur di malam hari, apa yang Anda lakukan di sini dengan trik kecantikan? Apakah Anda tidak tahu bahwa saya adalah tamu aliansi UKC sekarang? Katakan padaku tujuan kedatanganmu ke Stars and Stripes, Stephen. Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku akan segera menangkapmu karena mengemudi dalam keadaan mabuk dan menyerang polisi, sehingga kamu tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran dengan Master Aliansi UK sesuai jadwal. Jangan lupa ya, sudah kubilang saat kita bertemu terakhir kali, suatu hari nanti. Aku akan mengirimmu ke penjara bintang dan garis kita, kata Nick serius. Jika Anda melakukan ini, aliansi UKC tidak akan setuju. Mereka akhirnya menunggu sampai saya datang ke pintu, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas rasa malu mereka. Mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah, kata Stephen. Saya tidak pernah peduli apa yang akan dilakukan aliansi UKC. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka hanyalah aliansi bisnis. Saya mewakili pejabat Stars and Stripes. Setelah saya mengonfirmasi bahwa Anda dapat mengancam keamanan nasional Stars and Stripes, maka aku akan mengirimmu ke penjara begitu saja, kata Nick. Oke. Stephen mengangkat bahu dan berkata, karena kamu mengatakan itu, aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Petik 2, bicaralah, kata Nick. Saya datang ke Stars and Stripes kali ini, sebenarnya, untuk dapat merusak prajurit barat Anda dan membiarkan seluruh dunia tahu bahwa tidak ada cara untuk mengalahkan prajurit kerajaan naga kami setelah meminum jus buah. Seperti yang Anda ketahui, kami akan melakukannya. Adakan seminar bulan depan. Kami akan membahas apakah akan memperkenalkan jus ke negara naga. Saya tidak ingin jus masuk ke negara naga,
jadi saya harus melakukan sesuatu. Ini adalah upaya terakhir kami untuk mencegah Jus memasuki negara naga. Stephen dikatakan, ini mungkin tujuanmu, tapi itu pasti bukan tujuanmu sepenuhnya. Nick berkata dengan serius. Oh, kenapa kamu mengatakan itu? Stephen bertanya dengan heran. Saya mendapat kabar sebelumnya bahwa beberapa hari yang lalu ada serangan yang sangat langka di kota Siahai, negara naga. Beberapa anggota staf klan naga terbunuh dan seseorang dirampok. Orang-orang yang pergi sepertinya dikirim ke Stars and Stripes kami, dan dalam beberapa hari setelah kejadian itu, klan naga tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan mengirim tim pertukaran ke Bintang dan Garis untuk bertukar seni bela diri dengan aliansi UKC. Pertemuan pertukaran semacam ini akan disiapkan setidaknya 2 atau 3 bulan sebelumnya. Bagaimana mungkin untuk mendapatkan pertemuan pertukaran hanya dalam 1 atau 2 hari? Klan naga tampaknya sangat tidak sabar untuk mengirim Anda ke Stars and Stripes kami, jadi saya curiga Anda datang ke Stars and Stripes ini waktu, kemungkinan besar karena orang yang diculik. Nick menatap mata Stephen dan berkata, dia mencoba melihat beberapa petunjuk dari mata Stephen, tetapi kinerja Stephen membuatnya sangat tidak berdaya. Tidak ada emosi tambahan di mata Stephen, seolah-olah dia sedang mendengarkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tebakanmu sangat menarik, aku hampir percaya dengan apa yang kamu katakan, kata Stephen sambil tersenyum. Bukan begitu, tanya Nick. Bab 1768. Tentu saja. Stephen mengangkat bahu dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang penculikan yang Anda sebutkan, dan kali ini saya datang ke Stars and Stripes hanya untuk menginjak-injak martabat orang-orang Stars and Stripes. Ada lagi. Petik 2. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Tanya Nick. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa aku lakukan, kata Stephen tanpa daya. Bagus sekali. Nick berkata dengan senyum ganas, karena kamu tidak mengakuinya, maka kamu siap masuk penjara. Nah, bersiaplah untuk bertemu denganku. Kudengar penjara di Stars and Stripes seperti untuk bertarung sangat banyak. Saya selalu ingin mengalaminya, tetapi sayangnya saya tidak pernah memiliki kesempatan. Nick mengerutkan kening, menatap Stephen, dan menemukan. Senyum Stephen sangat percaya diri, bahkan sombong. Saat ini, ponsel Nick tiba-tiba berdering. Nick mengangkat telepon, dan setelah mendengarkan sebentar, wajahnya sedikit berubah. Apa? Scarlett menghilang? Tanya Nick heran. Ya, ketika kami mencoba menghubungi Scarlett, kami menemukan bahwa Scarlett kehilangan kontak. Kami menemukan mobil Scarlett di pinggir jalan, tetapi tidak ada seorang pun di dalam mobil, kata ujung telepon yang lain. Oke, begitu, kata Nick, meletakkan telepon dengan wajah serius, dan kemudian menatap Stephen. Tampaknya akan ada berita utama di halaman depan surat kabar besok. Nah, aktris lini pertama Scarlett Johansson telah diculik. Tes. Begitu berita ini keluar, lingkaran hiburan di Stars and Stripes Anda akan meledak. Stephen tersenyum. Jalan. Di mana dia? Tanya Nick. Bagaimana saya tahu itu? Saya ditangkap oleh Anda ketika saya bersama Scarlett dan telah dikendalikan sampai sekarang. Bagaimana saya bisa tahu di mana Scarlett? Stephen berkata dengan polos. Nick bergegas ke Stephen dengan marah, mencengkeram keras Stephen dan meraung, jangan mengira kamu bisa membuatku berkompromi dengan menculik Scarlett. Bagiku, Scarlett hanyalah sesuatu yang bisa dibuang begitu saja. Itu hanya pion. Selama itu bisa mengirimmu ke penjara, apa gunanya kehilangan Scarlett? Jangan menganggap serius hak asasi manusia. Stephen berkata dengan emosi. Saat ini, truk kontainer tiba-tiba melambat. Tubuh Nick bergoyang karena inersia. Untungnya, dia masih memegang keras Stephen, jadi dia tidak jatuh. Bagaimana kamu mengendarai mobil itu? Seru Nick tidak puas. Bos, ada masalah. Suara anak buah Nick terdengar dari pengeras suara di dalam mobil. Pada saat ini, ada beberapa poni yang garing, seolah-olah jendelanya telah dihancurkan. Ah,
Itu telur blaster. Sebuah suara bersemangat datang dari speaker. Ledakan. Setelah kejutan yang hebat, tidak ada lagi suara dari pengeras suara. Lalu, zizizi. Titik merah tiba-tiba muncul di dinding di sebelahnya, dan nyala api menyembur dari titik merah itu. Nick menyaksikan dengan ngeri saat titik merah itu tumbuh semakin besar, dan akhirnya, sebuah lubang dengan diameter 1 meter muncul di dinding. Beberapa orang bertopeng berdiri di luar pintu masuk gua. "Bos!" Orang-orang ini membungkuk dan berteriak pada Stephen. "Dengar, kenapa repot-repot? Aku harus membiarkan bawahanku keluar untuk menemukanku." Stephen menghela nafas. Nick menggertakkan giginya dan memandang Stephen dan berkata, "Jangan mengira kamu bisa menakutiku dengan memainkan tipuan seperti itu. Aku tidak berencana melakukan apapun padamu hari ini, jadi aku baru saja menemukan mobil seperti itu dan orang-orang ini. Jika aku benar-benar ingin bermain denganmu, kamu tidak cukup untuk melihat. Di tanah bintang dan garis, kamu akan selalu menjadi mangsa, dan aku akan selalu menjadi pemburu." "Benarkah?" Stephen tersenyum, dan mengulurkan tangannya ke dalamnya. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan mengkliknya. "Jangan berpikir bahwa kamu bisa membuatku berkompromi dengan menculik Scarlett. Bagiku, Scarlett hanyalah pion yang bisa dibuang sesuka hati. Selama itu bisa mengirimmu ke penjara, kehilangan Scarlett bukan apa-apa." Suara Nick terdengar, dari ponsel Stephen. Wajah Nick berubah drastis, dia tidak pernah menyangka Stephen benar-benar merekam kata-katanya. "Sekarang, siapa mangsanya dan siapa pemburunya?" Stephen bertanya dengan tenang. Bab 1769. Sebuah Rolls-Royce sedang melaju di jalan Stars and Stripes. Ini adalah Rolls-Royce edisi terbatas, yang juga merupakan mobil mewah mutlak di Stars and Stripes. Hanya orang terkaya yang bisa memiliki istana bergerak seperti itu. Di dalam mobil, Stephen menyilangkan kakinya dan memegang segelas sampanye di tangannya. Nick duduk berhadapan dengan Stephen, dengan ekspresi jelek di wajahnya. "Nick, kamu harus tahu bahwa jika rekaman ini dirilis olehku, tidak hanya penggemar Scarlett yang akan mencabik-cabikmu, tetapi orang-orang Stars and Stripes juga akan menarikmu dari tempatmu sekarang." Stars and Stripes adalah negara A yang membanggakan dirinya atas supremasi hak asasi manusia, tetapi Anda mengatakan bahwa Anda dapat mengorbankan orang lain sesuka hati, yang cukup untuk membawa Anda ke pengadilan militer, kata Stephen sambil tersenyum. Ceroboh. Ini adalah satu-satunya pemikiran dalam benak Nick sekarang. Dia berpikir bahwa dia akan mengatur Scarlett untuk mendekati Stephen, mengendalikan Stephen atas nama mengemudi dalam keadaan mabuk, dan kemudian mengancamnya untuk keluar dari rahasia Stephen. Dia dibalik oleh Stephen. Scarlett tidak hanya pergi, tetapi dia juga ditangkap oleh Stephen. Apa yang bisa saya lakukan? Wajah Nick sangat jelek. Apa yang dia lakukan sebenarnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk negara, tetapi para pembayar pajak dan anggota Kongres sialan itu tidak akan mempercayai apa yang dia katakan. Begitu rekamannya terungkap, anggota Kongres sialan itu pasti akan mati menggigitnya. Setelah semua, dia telah menyinggung banyak orang dengan menangani kasus secara tidak memihak selama bertahun-tahun. Begitu dia dibunuh oleh anggota Kongres omong kosong itu, dia pada dasarnya tidak akan pernah ingin terus bekerja di posisi ini, dan bahkan ada kemungkinan besar dia akan dikirim ke pengadilan militer. Jika dia benar-benar pergi ke pengadilan militer dan diadili, dia pasti akan memiliki masa depan yang sangat suram. Bagaimana kamu melakukan ini? Kamu baru saja tiba di Stars and Stripes hari ini, dan jelas kamu tidak mengetahui rencana kami. Bagaimana kamu melakukan hal-hal ini? Tanya Nick dengan enggan, dia benar-benar tidak ingin mengakuinya. Betapa baiknya Stephen, jadi dia ingin mendengar sesuatu dari mulut Stephen, seperti kebetulan, untuk menghibur dirinya sendiri. Meskipun Anda Stars and Stripes terbuka, saya tidak percaya pada cinta tanpa alasan. Saya tidak tahu apa yang akan Anda atur malam ini, tapi saya tahu bahwa akan ada tindakan terhadap saya malam ini, dan Scarlett pasti tindakan itu.
Jadi, ketika saya masuk ke dalam mobil, saya berpura-pura menyalakan navigasi, dan ngomong-ngomong, mengaktifkan fungsi perekaman telepon, untuk mencegah saya difitnah dan diperkosa oleh Scarlett. Di Stars and Stripes Anda, memfitnah memerkosa seseorang adalah cara yang sangat sederhana dan efektif untuk membuat seseorang jatuh ke dalam rawa, dan ketika saya meninggalkan hotel, bawahan saya akan mengikuti saya di sepanjang jalan, dan mereka akan membantu saya menyelesaikan banyak masalah. Stephen tertawa. Jadi, kamu tidak sengaja merekamku? Tanya Nick. Kamu bisa mengatakan itu. Stephen mengangguk. Melihat Stephen mengangguk, Nick merasa terhibur, dan kemudian Nick berkata, Stephen, aku tidak terlalu jahat padamu. Semua tindakanku terhadapmu adalah karena posisiku. Terakhir kali kau datang kepada kami The Stars dan garis-garis telah membawa kerugian besar bagi negara kita, jadi kali ini Anda datang, saya tidak akan membiarkan situasi yang sama seperti terakhir kali. Apakah Anda tahu maksud saya? Ya. Stephen mengangguk. Jadi tidak masuk akal bagimu untuk menghancurkanku. Jika kamu menghancurkanku, direktur baru akan tetap menatapmu, lanjut Nick. Jadi, kamu menyuruhku untuk tidak main-main denganmu, kan? Stephen tertawa. Ya, tentu saja. Jika Anda ingin menggunakan masalah ini untuk mengancam saya dan memaksa saya melakukan sesuatu yang tidak baik untuk negara saya, maka saya dapat memberitahu Anda bahwa meskipun saya diadili oleh pengadilan militer, saya tidak akan melakukannya. Diancam olehmu, kata Nick dengan serius. Kamu pejabat yang baik, tapi kamu bukan politikus yang baik. Stephen tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Nick sedikit tidak bisa dijelaskan. Nick mengerutkan kening dan berkata, aku tidak perlu kamu menilaiku. Petik 2. Apakah kamu benar-benar ingin tahu tujuan kedatanganku ke Stars and Stripes kali ini? Stephen bertanya. Perubahan topik yang tiba-tiba membuat Nick sedikit tidak bisa mengikuti ritme Stephen, tetapi dia masih dengan cepat menjawab, ya. Kamu benar, kata Stephen. Apakah aku benar? Mata Nick tiba-tiba berbinar, dia menatap Stephen dan berkata, apakah kamu benar-benar di sini untuk orang yang diculik itu? Ya. Itu temanku, dia diculik dari kerajaan naga dirampok dan dibawa ke kerajaan bintang dan garis. Sebagai seorang teman, aku harus menemukannya dan membawanya kembali ke negara dengan selamat. Kata Stephen, kamu menolak untuk mengakuinya kepadaku dalam situasi pasif barusan, mengapa kamu tiba-tiba mengakuinya sekarang? Nick bertanya dengan cemberut, karena dalam spekulasi saya, ada 3 kekuatan yang mungkin menyerang teman saya, dan V adalah salah satunya, dan apa yang Anda lakukan barusan telah mengecualikan V. Tidak mungkin Anda menangkap teman saya. Tentu saja, yang terakhir yang penting intinya adalah bahwa sekarang saya pasif, tetapi sekarang, saya telah mengambil inisiatif, dan saya memegang pegangan Anda, jadi tidak perlu memberitahu Anda masalah ini, kata Stephen sambil tersenyum. Kamu salah berpikir. Sekarang aku tahu tujuanmu, aku tidak akan membiarkanmu main-main di negeri bintang dan garis. Kata Nick serius. Aku juga tidak mau main-main di negeri bintang dan garis, jadi aku akan memberitahumu tujuanku terus terang, Nick. 2 tujuan kita sebenarnya sama, aku hanya ingin menyelamatkan orang, aku tidak ingin untuk menyebabkan kerusakan. Selama saya dapat menemukan teman saya akan segera meninggalkan bintang dan garis, tetapi sistem kecerdasan saya di bintang dan garis belum matang, jadi saya butuh bantuan Anda, kata Stephen. Biarkan aku membantumu. Apakah kamu bercanda? Nick berkata dengan mengejek. Bab 1770. Ini adalah hal yang bermanfaat bagi kita berdua. Pikirkan sendiri. Jika kamu membantuku, maka kita akan lebih mungkin menemukan temanku dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, aku akan lebih diincar. Saya hanya ingin membuat masalah bagi para perampok itu dan tidak merugikan orang lain yang tidak bersalah. Bukankah itu yang Anda butuhkan untuk V Anda? Kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, Nick berpikir keras. Sejujurnya, Nick tidak mau melihat situasi seperti itu di depannya.
Dialah yang mengatur tata letak, dan dia ingin berurusan dengan Stephen. Mengapa Stephen mengambil inisiatif? Untuk beberapa alasan, saya ingin bekerja sama dengan Stephen. Mengapa demikian? Nick terus memikirkannya, dia ingin mencari tahu bagian mana dari dirinya yang bermasalah, tetapi setelah mencari lagi, dia menemukan bahwa tidak ada masalah di bagian manapun dari dirinya, tetapi dia menghadapi orang yang salah. Yang dia hadapi bukanlah orang biasa, melainkan Stephen, satu-satunya raja suci di dunia. Ini adalah pria dengan kekuatan dan kecerdasan puncak. Menghadapi pria seperti itu, dia tidak punya kesempatan. Oke. Petik 2. Menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain, Nick akhirnya menyetujui permintaan Stephen. Di masa depan, kamu akan bangga dengan keputusanmu, kata Stephen, mengeluarkan gelas kristal dari freezer mobil di sebelahnya, lalu menuangkan sampahnya ke dalam gelas kristal. Ayo, bersulang untuk kerja sama kita. Stephen menyerahkan cangkir kristal itu kepada Nick, lalu menyentuh Nick dengan cangkirnya sendiri. Nick memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya, tetapi dia tetap mengambil cangkir itu dan menyesapnya. Stephen menyesap sampahnya, lalu meletakkan gelasnya, dan berkata sambil tersenyum, aku ingin tahu tentang satu hal. Petik 2. Katakan padaku, kata Nick. Apakah Anda mengatur Scarlett untuk memasuki rumah Haolai, atau apakah Anda menerimanya setelah dia menjadi terkenal? Tanya Stephen. Dia diatur oleh kami untuk masuk ke kamp pelatihan ketika dia berusia 8 tahun. Dia lulus dari kamp pelatihan dengan nilai tertinggi ketika dia berusia 11 tahun. Kami melihat bahwa dia memiliki sosok dan wajah yang sangat baik, jadi kami membuat dia seorang bintang cilik. Sejak itu, karir aktingnya telah memasuki tahap perkembangan pesat, dan dia telah menjadi aktris populer di Haolaiwo. Sekarang dia terutama membantu kami mengumpulkan informasi. Dia adalah bawahan yang sangat saya hargai. Saya harap Anda jangan mempersulit dia, kata Nick. Saya ingat Anda memiliki seorang wanita bernama Emma di bawah komando Anda. Stephen bertanya. Emma dan Scarlett adalah teman yang sangat baik. Kali ini Scarlett meminta untuk melakukan tugas ini, sebagian besar alasannya adalah karena dia tahu bahwa Emma telah menderita karenamu, dan dia ingin membantu Emma melampiaskan amarahnya, kata Nick. Begitulah. Stephen tiba-tiba menyadari. Di mana dia sekarang? Tanya Nick. Stephen tersenyum, mengangkat tangannya dan mengetuk panel samping. Mobil berhenti perlahan. Kamu bisa keluar dari mobil, kata Stephen. Meskipun Nick tampak ragu-ragu, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Besok, Scarlett akan muncul di depan umum seperti biasa, tapi sebelum itu, aku ingin kamu melakukan satu hal untukku, kata Stephen. Ada apa? Tanya Nick. Setelah pertempuran besok selesai, aku ingin bertemu seseorang, kata Stephen. Siapa? Tanya Nick. Jimmy Butler, kata Stephen. Ekspresi Nick sedikit berubah, lalu dia mengangguk dan berkata, kamu akan melihatnya. Petik 2. Setelah berbicara, Nick menutup pintu mobil. Stephen tersenyum, dan berkata dengan ringan, ayo pergi ke bioskop. Petik 2. Di bawah malam yang berat, sirene terdengar dari waktu ke waktu. Scarlett terbangun dari mimpinya dan duduk dengan tiba-tiba. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidurnya sendiri. Dia melihat ke bawah ke tubuhnya, yang masih mengenakan gaun malam-malam ini. Kenapa aku kembali? Scarlett melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Dia ingat dengan jelas bahwa mobilnya dihentikan, dan kemudian seseorang menyerangnya dari belakang dan membiusnya dengan anestesi. Pada saat ini, Scarlett mendengar beberapa suara datang dari arah ruang tamu. Scarlett dengan cepat bangkit dari tempat tidur, lalu mengulurkan tangan ke pahanya dan menyentuhnya. Pistol yang diikatkan di pahanya hilang. Scarlett berjalan ke depan lemari, membuka lemari, lalu membuka pakaian ke samping, dan mengeluarkan pistol laser dari laci di lemari. Memegang pistol laser, Scarlett dengan hati-hati berjalan keluar dari kamarnya dan sampai ke tepi ruang tamu.
Di ruang tamu, seorang pria sedang menonton TV dengan seember popcorn di tangannya, dan yang diputar di TV adalah film Jackie Chan Who Am I. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.